Banyaknya keluhan masyarakat Kota Tasikmalaya atas adanya bantuan tambahan beras untuk penerima PKH dari Bulog dengan kualitas yang tidak layak konsumsi, sehingga keluhan masyarakat ini viral di media sosial. Dengan banyaknya keluhan, Forum Transportasi Massal Portal Tasikmalaya mendatangi gudang Bulog Tasikmalaya Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Atau dong Pak, kan begitu. Udah nggak usah, kan gampang Pak orang bilang tinggal di sini semua bukan Pak, dia kan akan berjalan saja. Ada klarifikasi dia, saya tidak ada beberapa wartawan juga. Terima kasih klarifikasi Pak. Kalau enggak rusak sih belum nih. Dari kantor. Jadi penasaran nak karung kayak di Sanguri ke bapak. Tetap akan mengejar ini. Direktur mah pimanangan mulainya. Sekian ribu ton. Udah itu. Ya kalau direktur mah Pimanangan lah. Susah Pak. Sekian ribu ton. Bapak mau return. Susah prosesnya. Keinginan kami supaya beras ini yang ke depan benar-benar berkualitas. Artinya kualitas yang Bisa kurangi dulu ya. jadi ya begitulah Pak. Ya sekarang kami terima kasih pada sekaligus juga memperbaiki citra di Bulog di mata masyarakat. Apakah kabupaten Tasikmalaya di sini. kasarnya ini ya Pak. Dengan 10 kilo tapi bisa layak konsumsi yang lumayan ya daripada beras. sekaligus juga memperbaiki citra di Bulog di mata masyarakat. Apakah kabupaten Tasikmalaya di sini. Kasarnya ini ya Pak. Dengan 10 kilo tapi bisa layak konsumsi yang lumayan ya daripada beras. Ya, alhamdulillah hari ini kami dari Portal sudah melakukan audiensi dengan pihak Bulog. Jadi pihak Bulog pada intinya berterima kasih dan akan melakukan perbaikan, melakukan pengawasan, karena kalau di return saya rasa ribuan ton ini tidak mungkin. Satu itu. Yang kedua, bahwa setelah diklarifikasi harga beras ini di angka 10.200, sehingga kalau di pasaran 10.200 itu hampir mendekati kualitas premium. Nah, Bulog Tasik ya, Drive Ciamis Tasik lah, itu hanya melaksanakan kebijakan apa yang telah disepakati oleh Kemensos dan Bulog Pusat. Sehingga kalau soal harga memang adanya kebijakan di pusat. Itu yang kedua, bahwa ini kan terjadi viral di hampir semua kecamatan ya, kualitas beras haput dan kutuan ini yang tidak layak konsumsi. Sehingga tadi kami sampaikan kepada pihak Bulog, ini pasti ada yang keliru. Di mana kelirunya itu harus investigasi, gitu kan? Kalau hanya 1, 2, 10 karung yang haputnya gitu, yang kualitasnya rendah, mungkin masih bisa kita toleransi. Tapi ini kan viral, terjadi hampir di seluruh kecamatan gitu. Sehingga kami hari ini membawa sampel dari beberapa kecamatan, dibandingkan dengan kualitas beras yang standar konsumsi di masyarakat, itu memang jauh sekali. Nah, tindak lanjut dari hasil pertemuan ini, kami akan melakukan koordinasi dengan Dinsos. Kami akan mereport kepada Pak Sekda dan mempertanyakan di mana tugas fungsi pengawasan dari para pendamping PKH. Ini kan seharusnya menjadi tanggung jawab pendamping PKH, gitu kan? Masyarakat mengeluhkan kepada pendamping PKH. Pendamping PKH melalui forkotnya datang ke sini ke Bulog. Seandainya dari awal sudah dilakukan seperti itu, mungkin tidak akan semasif begini persoalannya. Sehingga 15 kilo bantuan dari pemerintah itu karena kualitasnya jelek seperti begini, oleh masyarakat dijual kembali dengan harga 7-6 ribu. Jadi 15 kilo itu anu kapake mangan satengahna, hanya 9 kilo. 7 kilo. Hanya 7 kilo. 15 kilo itu yang dibantu hanya 7 kilo. Kalau begitu maka 7 kilo ini yang uang rakyat menjadi mubadir. Kan begitu. Gitu kan? Nah, harusnya 15 kilo itu benar-benar sampai ke masyarakat, benar-benar bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Ini kan tidak. Jadi datang beras itu dibuka, dipasak, ternyata baloi gitu kan. Akhirnya si beras ini dijual lagi oleh masyarakat dengan setengah harga.
1 kilonya hanya 6.000 ya. 6.000. Ya 6 sampai 7.000. 7.000 dibelikan lagi beras kan hanya cukup 7 kilo. Padahal bantuannya adalah 15 kilo. Kenapa Pak dari pihak Dinsos sendiri Pak yang mengawali garda terdepan itu tidak mengecek kenapa Itu juga yang tidak menolak gitu? Itu juga yang saya pertanyakan. Itu kan waktu saya klarifikasi ke Dinsos dari Pak Kadinsos harusnya Bulog melakukan return kan begitu. Jawaban dari Dinsos. Harusnya ini yang bertanggung jawab soal kualitas ya harusnya pengawasannya ada di Dinsos. Gitu kan. Bulog ini kan hanya gudang yang kalau mau menegur, yang menegur pihak Dinsos ke Bulog gitu loh. Bahwa di masyarakat ada beras seperti ini. Ya langsung ditolak gitu loh Pak. Harus ditolak sama Dinsos. Gitu kan. Jadi barang ini kan begini ceritanya ternyata setelah diklarifikasi dari pihak Bulog mengeluarkan dari gudang. Dari gudang diserahkan kepada distributor. Ada PT-nya juga nih. Ada mitra PT juga nih. Dari PT ini kemudian ke titik-titik bantuan. Harusnya kan ketika beras ini keluar dari Bulog, sebelum keluar harus diperiksa dulu secara bersama-sama kan begitu. Terus periksa, gitu kan, forkot PKH periksa, gitu kan. Meskipun tadi menurut dari pihak Bulog ini Pak sudah dipasang, Kadinsos sudah mencicipi, Sekda sudah mencicipi, katanya begitu, dipasang heula cenah. Maka saya akan tanyakan ke Kadinsos, sekali sudah ke Pak Sekda, benar nggak Bapak pernah makan beras ini? Sesuai dengan keterangan dari Bulog. Pernah dicek dulu. Pernah dicek lah, dituang ngeliwat gitu kan. Ting salah comot, disebut kaburamena gitu kan. Jadi begini, untuk program penyaluran bansos ini kita melaksanakan program ini karena dari perintah dari Perumbulok Kantor Pusat dan Kemensos Pusat dengan menggunakan beras medium CBP dengan kualitas yang baik, tidak berhama, tidak berdebu dan layak konsumsi. Dan beras itu dikeluarkan dari stok gudang kita dan terlebih dahulu diproses lagi supaya hasilnya lebih bagus kualitasnya sehingga dapat disalurkan ke masing-masing KPM dengan layak dan dapat dikonsumsi. Untuk terkait apabila memang ada keluhan terkait beras yang dinilai kurang sesuai ketentuan atau menurut penilaian masyarakat kurang sesuai dengan tampilan berasnya maupun dari segi timbangannya, misalkan saja ada yang kurang, bisa nanti kita layani retur sepanjang sesuai ketentuan. Jadi dari KPM melapor dulu ke pihak pendamping PKH, nanti disesuai dengan BNPA-nya, Binding Address-nya, disertai dengan identitas. Jadi kita melayani retur sesuai aturannya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini beras yang dinilai kurang layak itu kita cek dulu, benar enggak ini berasnya kita gitu. Jangan sampai ada oknum yang sengaja memanfaatkan situasi bahwa beras Bulog ini kurang sesuai gitu. Kita sebelum melaksanakan penyaluran itu tentunya juga kita melakukan uji tanah dulu dengan menghadirkan beberapa elemen dari pihak-pihak yang berkepentingan, dari Dinsos, dari pihak BGR-nya dengan Porkap, Porkot, pendamping PKH-nya dan perwakilan PKM-nya, KPM-nya juga hadir juga. Waktu penyaluran, sebelum penyaluran muat beras, tentunya kami juga melakukan quality control sebelumnya. Jadi dari masing-masing elemen tadi kita di muka gudang sama-sama melakukan cek kualitas dan timbangan. Jadi kita sama-sama cek tampilan berasnya maupun dari baunya maupun timbangannya sudah cocok, warna juga, karena beras kita ini kan varian berasnya beda-beda. Jadi
tidak semuanya beras itu putih mengkilap. Jadi putih itu sesuai varian beras dan lokasi hasil panen padi. Kan beras itu kan ada yang warna putih ngedok, bukan hitam kusam, enggak. Kita itu sebelum dikemas tentunya sudah layak salur karena sudah diproses ulang. Setelah dicek, kemudian kita muat ke ekspedisi mitra kita, yaitu dalam hal ini PT BGR Banda Gara Reksa, juga salah satu mitra yang ditunjuk oleh Kemensos langsung, bukan dari kita, dari Bulog. Sehingga setelah dimuat itu menjadi tanggung jawabnya BGR dalam segi kuantitas maupun sampai di titik distribusi. Pihak Bulog hanya tanggung jawabnya sebatas sampai itu dan kita sudah cek kualitas dan disaksikan oleh masing-masing elemen Bulog. Dengan adanya beras hitam di masyarakat, Yang hitam itu kan kita tidak tahu ya hitam itu kategori bagaimana ya, karena kita juga sudah sama-sama melihat berasnya itu memang warnanya putih bersih gitu, tidak ada beras hitam. bahkan ada yang kekuning-kuningan di lapangan. Beras kuning itu kan namanya juga beras dari gudang ya, memang beras itu kuning sedikit kan ya wajar. Dalam aturan SOP kita kan memang beras kuning itu ya, kuning itu bukan berarti kuning tidak layak, enggak, memang namanya butir mati beras kan pasti ada, namanya beras sudah dikemas disimpan itu kan butir kuning yang kecil-kecil itu aja masih ada, dan itu masih layak karena dari pihak kami Bulog sendiri juga melakukan uji tanah dan merasakan sendiri berasnya yang akan disalurkan itu juga rasanya normal gitu, dan alhamdulillah juga tidak ada dari pihak-pihak yang terkait yang telah mencoba itu tidak ada keluhan sama sekali. Jadi kalau memang ada keluhan terkait beras yang dinilai yang menurut konsumen dan KPM-nya kurang layak, yang dalam kategori menurut ketentuan Bulog itu memang belum sesuai, bisa kita layani retur. Ya, tidak semua orang meminta retur, enggak, itu saja sesuai aturannya. Di pendamping PKH dulu disiapkan data-datanya, sampel berasnya juga. Kan tidak mungkin orang mau mengembalikan sampel retur itu sampelnya cuma satu plastik kan ya, tidak mewakili gitu ya. Namanya retur kalau memang tidak layak ya masih utuh di situ, jadi dikembalikan ke Bulog ya dalam kondisi utuh, atau kalau memang dari KPM-nya telah mencoba ya tidak apa-apa, kalau memang dirasa kurang kita kembalikan ke Bulog supaya kita ganti yang baru gitu ya. Biasanya berapa lama disimpan di Bulog itu sebelum didistribusikan? Itu kan memang kita dapat perintah juga beras mengeluarkan dari gudang juga beras juga stok lama, tapi sudah direpro gitu, sudah diolah. Jadi kan kualitasnya tidak menurun gitu. Kita sesuai peraturan dari ketentuan dari kantor pusat, memang beras harus layak salur, harus sudah direpro gitu, sudah direproses dan bisa dikonsumsi masyarakat. Tapi paling lama berapa lama dari panen, dari ambil dari panen? Paling lama itu maksudnya gimana? Paling lama? Iya, disimpan Paling lama maksimal 1 tahun. Tidak mungkin kita lebih dari 1 tahun, 2 tahun. Karena kita sudah ada, kita kan kapasitas gudang Bulog kan terbatas. Kita selain dituntut penyaluran juga kita dituntut untuk pengadaan beras. Nah kalau gudang itu space-nya tidak ada, otomatis kan kita tidak bisa pengadaan, makanya harus seimbang, berasnya keluar, beras baru masuk. First in, first out. Ada evaluasi? Di sisi internal dulu, saya lihat banyak statement yang menurut kami itu kurang tepat, dan itu memang sengaja informasinya dipelintir bahasanya, karena yang memberikan statement bukan dari pihak manajemen. Ini perlu kita. Kalau yang kemarin siapa? Yang namanya Dadang itu saya tidak tahu. Dadang Suhendar, Aliansi Pewarta Giat Tasikmalaya melaporkan.